Pemirsa, kebijakan tarif Trump mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik secara global dan juga Indonesia. Kita akan melihat pemirsa untuk data terbarunya. Dana Moneter Internasional atau IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun ini dan juga tahun depan 2026 secara tajam. IMF memperingatkan prospek dapat semakin memburuk karena tarif Presiden Amerika Donald Trump memicu perang dagang global. IMF memangkas proyeksi pertumbuhan global pada tahun ini menjadi 2,8% dalam World Economic Outlook terbaru yang dirilis pada Selasa kemarin. Angka ini lebih rendah dari perkiraan pada Januari sebesar 3,3% dan akan menjadi ekspansi produk domestik bruto paling lambat sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. IMF mengurangi estimasinya untuk tahun depan menjadi 3%, turun 0,3 poin persentase. The surge in policy uncertainty is a major driver of the economic outlook. If sustained, the increase in trade tensions and uncertainty will slow global growth significantly. Reflecting this complexity, our report presents a reference forecast which incorporates policy announcements up to April 4 by the US and trading partners. Under this reference forecast, global growth will reach 2.8% this year and 3% next year, a cumulative downgrade of about 0.8 percentage point relative to our January 2025 WEO update. The global economy needs a clear, stable, and predictable trading environment, one that addresses some of the long-standing gaps in international trading rules. Monetary policy will need to remain agile and respond by tightening where inflation pressures re-emerge while easing where weak demand dominates. Monetary policy credibility will be key, especially where inflation expectations might de-anchor, and central bank independence remains a cornerstone. Pemirsa, Lembaga Keuangan Global International Monetary Fund atau IMF menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dan 2026 dalam laporan World Economic Outlook terbaru yang diumumkan pada Selasa kemarin. IMF memperkirakan PDB Indonesia hanya akan tumbuh 4,7% pada tahun 2025 dan 2026. Proyeksi itu jauh menurun dibandingkan prediksi yang dikeluarkan IMF pada Januari lalu. Saat itu IMF memperkirakan ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,1%. Dengan pelemahan PDB kemungkinan hanya tumbuh 4,7% di tahun 2025. Ini akan menjadi kemerosotan yang cukup dalam setelah pada 2024 Indonesia membukukan laju ekonomi sebesar 5%. Tak hanya itu, pemirsa, IMF juga memperkirakan tingkat pengangguran Indonesia di tahun ini dan tahun 2026 akan merangkak semakin tinggi, masing-masing mencapai 5% dan 5,1% setelah pada 2024 angkanya sebesar 4,9%. Sedangkan secara umum pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara yang melibatkan negara-negara ASEAN 5 yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura diperkirakan hanya tumbuh 3,6% pada tahun 2025 dan 4,3% pada tahun 2026. Angka proyeksi itu turun jika dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 4,7%. Kalau tadi itu sudah prediksi dari IMF, lalu bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi menurut lembaga lainnya? Kita akan melihat ya pemirsa, untuk sejumlah lembaga yang sudah memprediksi ataupun memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat datanya pada Januari lalu, IMF dan World Bank sebetulnya sama-sama memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di kisaran 5%. Dan saat itu IMF melihat pertumbuhan di tahun 2025 dan 2026 akan menyamai pertumbuhan ekonomi di tahun 2024, yaitu sebesar 5% dan untuk 2025 sebesar 5,1%. Sementara prediksi dari World Bank dalam laporan Global Economic Prospect Januari 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 dan 2026 akan ada di kisaran 5,1%. Dan
Pemirsa, kalau kita melihat rilis yang terbaru, ternyata IMF kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025. Tadinya 5,1% seperti World Bank menjadi 4,7% secara tahunan menurut IMF. Tapi kalau sebelumnya pemirsa, ini berdasarkan prediksi dari IMF dan juga World Bank, kedua proyeksi ini sudah mempertimbangkan ancaman tarif tinggi dari Presiden Amerika Serikat yang terpilih saat itu Donald Trump. Namun saat itu hanya mempertimbangkan kenaikan tarif dari Amerika Serikat sebesar 10 poin persentase. Berbeda dengan sekarang ya pemirsa, ini cukup variatif dan ini mendapatkan perlawanan. Dan ini dikenakan pada seluruh mitra dagang di tahun 2025 dan tanpa memperhitungkan adanya tarif balasan yang diberlakukan sebagai tanggapan sehingga mengurangi pertumbuhan global sebanyak 0,2%. Itu prediksi pada bulan Januari 2025 pemirsa. Namun ternyata sudah diperbarui, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7% secara tahunan dan World Bank masih di data Januari 5,1% secara tahunannya. Sekarang kita akan melihat bagaimana dengan lembaga lainnya. Kami menghimpun data ini dari Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan pemirsa. Nah pemirsa, menurut Bank Indonesia, Indonesia sepanjang tahun 2025 akan tumbuh di kisaran 4,7% hingga 5,5% secara tahunan sepanjang tahun 2025. Sebetulnya Bank Indonesia optimistis nih, ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,8% hingga 5,6% pemirsa saat itu. Namun kemudian direvisi karena ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat itu dipaparkan, ini data dari Januari pemirsa, sejumlah faktor yang mempengaruhi adalah ekspor yang diperkirakan akan lebih rendah sepanjang tahun 2025. Kemudian juga mempertimbangkan bagaimana konsumsi rumah tangga yang datanya terus mencatatkan tren penurunan dan juga cukup variatif ya pemirsa, terutama menjelang hari-hari raya besar itu mulai terlihat. Kemudian selanjutnya yang paling dipertimbangkan adalah konsumsi rumah tangga golongan menengah ke bawah yang trennya mencatatkan penurunan. Ditambah pemirsa dengan adanya iklim investasi saat ini, dorongan investasi swasta dinilai belum kuat saat itu karena melihat kapasitas produksi lebih tinggi dibandingkan permintaan dari masyarakat. Tentu ini ada hubungannya bagaimana dengan konsumsi rumah tangga, bahkan melihat golongan menengah ke bawah yang trennya mencatatkan penurunan. Lalu bagaimana dengan Kementerian Keuangan? Kalau dari Bank Indonesia sudah merevisi ke 4,7 hingga 5,5% dengan titik tengahnya 5,1% secara tahunan di 2025. Kementerian Keuangan ini berdasarkan target dari APBN adalah pertumbuhannya 5,2% secara tahunan, sedangkan kami juga melihat bagaimana target defisit APBN sebesar 2,53% di tahun 2025. Dan yang terbaru pemirsa, saat itu Kementerian Keuangan yang langsung disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menanggapi adanya tarif dari Amerika Serikat saat akan melakukan negosiasi. Sebetulnya defisit 2,53% di tahun 2025 itu sudah mempertimbangkan bagaimana ada pengenaan tarif dari Amerika Serikat. Ini sebetulnya sama ya pemirsa dengan IMF dan juga World Bank. Tapi kenyataannya ternyata yang dikenakan tidak hanya 10 poin persentase, justru sangat variatif dan kita bisa melihat sendiri bagaimana dinamikanya dengan Tiongkok yang justru ini akan mengubah adanya perpetaan perekonomian di secara global ataupun di dalam negeri. Tentunya pemirsa ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah, tidak hanya pemerintah saja, sebetulnya ini menjadi acuan juga bagi para pengusaha apa yang harus dilakukan ke depannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.